Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Nah, gimana kabarnya? Baik semua pastinya dong, ya kan? Nah, sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, sebelum itu kita berdoa dulu, ya. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu mau menjelaskan ke bab selanjutnya, ya. Kemarin kita bahas apa? Bahas sejarah, ya. Apa Uli? Sejarah ya. Ya. Sejarah apa? Kemarin sejarah penjelasannya apa? Ayo Mbak Elifika, sejarah apa? Betul sekali, kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, ya. Ada lagi yang berpendapat seperti itu? Ada lagi yang lain? Ya? Sela? Ya? Oh iya, sama aja. 1 detik yang lalu juga termasuk dari sejarah. Baik, berarti di sini sudah ingat semua ya? Ya, berarti di sini udah pinter-pinter semua ya. Kemarin udah ada yang paham belum? Udah ada yang nggak paham? Maksudnya ada yang nggak paham nggak yang kemarin? Pelajaran yang minggu kemarin? Udah ya, paham semua ya? Baik, sekarang kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu unsur-unsur sejarah. Pasti kita bingung ya, apa sih Bu unsur-unsur sejarah? Gitu ya. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu apa? Manusia. Kenapa manusia jadi objek pertama? Karena yang bisa melakukan sejarah itu manusia, ya. Karena manusia adalah memiliki peranan yang sangat penting sebagai objek, ya. Karena manusia itu yang membuat sejarah, seperti itu loh ya. Jadi kalau nggak ada manusia gimana bisa jadi sejarah, ya kan? Paham kan ya? Jadi sejarah itu harus ada manusianya. Kalau nggak ada manusianya, Bu, hewan bisa, hewan juga bisa. Makanya manusia sangat berperan penting karena apa? Jadi ketika hewan punya sejarah, yang mencatat kan manusia. Hewan nggak akan pernah bisa mencatat. Seperti itu, paham? Nah, yang kedua yaitu waktu. Pastilah berhubungan sangat erat dengan waktu. Karena apa? Waktu, sejarah yaitu adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Berarti kan itu kan waktu ya, waktu kejadian yang lalu. Nah, berarti tentang apa dong? Ya waktu, pasti ada unsur waktunya. Kalau nggak ada waktunya bukan sejarah sayang, ya. Gitu, paham ya? Paham. Yang ketiga yaitu ruang. Ruang apa sih Bu? Ruang itu Bu? Ruang itu letak geografisnya, ya kan? Kalau kita sejarah. Kalau nggak ada unsur ruangnya, itu bukan termasuk sejarah kayaknya. Iya, emang bukan sejarah. Karena apa? Karena ketika kita melakukan sesuatu pasti ada di suatu tempat. Contohnya, tadi malam saya makan, pasti kan bertanya kan, makan di mana, makan apa, terus makan di mana, kan pasti ada tempatnya gitu kan ya. Nah, saya makannya di tempat meja makan. Nah, ya kan? Itu sudah termasuk unsur sejarah. Ruang pasti ada letak geografisnya. Zaman dahulu, ya, kerajaan itu pasti ada tempatnya. Gitu loh ya. Paham? Pasti ada tempatnya. Kalau nggak ada tempatnya bukan unsur sejarah lagi lah, ya. Kurang lengkap gitu. Kayak contohnya apalagi biar lebih jelas lagi ya. Lebih jelas lagi apa? Ayo. Ya, siapa? Mbak Zila. Ayo, Zila apa? Nggak mau ngomong? Nggak apa-apa ngomong ya. Kita apresiasikan apa yang ada di pikiran kita gitu. Ibu mau welcome. Ya, ayo. Apa? Apa wes? Contohnya ayo yang bisa meruang. Ya, contohnya apa? Nabi Adam tuh dulunya di mana? Ada di surga, ya kan? Dulu, ya kan? Nah, dipertemukan dengan Siti Hawa di mana? Di Jabal Rahmah ya. Tahu Jabal Rahmah mana tempatnya? Ya, paham kan ya? Nah, yang keempat yaitu kausalitas. Kausalitas itu apa sih Bu? Nah, kita baca di buku ya.
Coba dilihat, unsur terakhir dari sejarah adalah kausalitas. Dalam menyampaikan suatu sejarah ini dilakukan dengan cara deskriptif. Kausalitas itu apa sih, Bu? Cerita. Alurnya. Kronologinya tuh gimana sih, Bu, kausalitas? Maksudnya lebih penjelasannya, lebih detailnya lagi tuh, Bu, seperti apa sih? Nah, itu. Ya. Jadi, kausalitas tuh lebih mengarah ke apa ya namanya? Kayak lebih ke dalam ceritanya, gimana jalan ceritanya, menyampaikan suatu sejarah itu secara kausalitas gitu loh ya, secara deskriptif. Deskriptif itu apa sih? Kayak penafsiran, penjelasan secara detail gitu, paham kan ya? Nah, ada yang ditanyakan? Ayo, Nurul Badriah, tanya apa? Tadi manusia, oh ya manusia belum paham ya. Manusia itu apa? Manusia itu ada objek pertama, maksudnya adalah unsur dari sejarah yang pertama. Kenapa? Manusia punya peran penting. Yang melakukan sejarah itu adalah manusia, ya. Hewan juga bisa. Cuma nanti yang menceritakan kan pastinya manusia, yang menulis nanti manusia, ya kan? Semuanya itu sejarah bisa berlangsung tuh karena adanya orang yang melakukan. Ya kalau nggak ada yang melakukan, gimana namanya sejarah, ya kan? Nah, baik, rupanya waktunya sudah habis ya. Jadi Ibu sebelum mau pulang, Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.